Berarti kalau 80 juta, mau dapat 100 juta lah, Ya. 20 juta harus dibakar. Iya, dibakar. Kalau lu bakar 100 juta, bisa naik nggak itu ya? Belum tentu Om, kan tergantung konten lagi. Iya. Ada teman gua yang nggak iklan sama sekali, bisa dia 300 juta sebulan Om. Halo Bodakers, kembali lagi bersama saya Om Bodak di Cerita Om Botak ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe, dan kita juga ada membership ya. Di sini membership buat belajar lebih daging, khususnya soal GMP Max dan perubahan-perubahan ya. Jadi membershipnya tuh ada 3 nih sekarang ya. Ada yang teman-teman jangan sampai salah, karena nanti kalau ngambil yang paling atas tentunya paling daging ya teman-teman. Nah, hari ini saya kedatangan sama sahabat saya nih ya. Udah lama kita nggak ngopi 3 tahun ya. Om. 3 tahun. Ya, kalau teman-teman pernah nonton video-video Bodakers lama pasti udah tahu nih ya. Ini adalah kalau mau dibilang pegawai swasta yang nekat resign. Bener kan lo nekat Iya, ya? Om. Udah survive sekarang Om. Pegawai swasta yang nekat resign jadi full time afiliator. Afiliator, iya. Padahal dulu waktu lo nekat resign, istri lu lagi, Hamil Om. lu gila kali ya? Hamil Gila 6 ya? bulan kalau nggak salah Om. Iya. 3 bulan lagi melahiran tuh. 3 bulan mulai lu resign. Iya Om. Ya. Begitu Om. Ya. Gue bilang gila lo ya. Pas lagi itu juga pas lagi akhir Covid kan ya. Masih 2022, Covid 2 tahun lah, ke tahun kedua ya. Iya, tapi kan istilahnya zaman itu juga masih kayak nggak Iya, stabil, nggak iya. stabil gimana ya. Tapi Itu kan baru mulai TikTok ya? Betul Om, tapi kan di Shopee udah kelihatan kan Om, udah lumayan lah hidupnya. Sekarang kita bangun di TikTok. Di TikTok tuh saya udah melihat duluan Om. Apa Jadi, yang akan bisa terjadi ke dibilang depan. Om Ken ini salah satu pionernya afiliator TikTok yang Orang pertama lah ya. Oh, bukan orang pertama sih, maksudnya kloter pertama lah Om. Kloter ya. pertama. Iya. Ya itu. Gitu kira-kira Om. Ya. Om kalau boleh tahu, kalau gaji lu sebelum resign, terus lu tuh perlu berapa lama dulu waktu buat lewatin itu? 2 bulan kayaknya Om. 2 bulan. Dulu Serius, 2 terakhir bulan? gaji itu 25-30 Om. 25-30. 25-30. Iya. Lu udah kerja berapa lama tuh? Itu kerja 10 tahun lebih kayaknya Om. 10 tahun lebih. Gua terakhir ada head marketing Om di perusahaan swasta lah Om ya. Iya. Habis itu gua pas mau resign tuh udah ketakar tuh Om. Pokoknya di TikTok harus sama, minimal sama Om, tapi di rumah aja. Itu Om ya. Iya. Iya. Karena di kantor itu kan harus keliling Indonesia Om, ke dinas ke Sulawesi, dinas ke Kalimantan. Nah, anak melahiran nih Om. Oh, justru motivasi karena anak, Om? Karena anak Om, karena gua nggak mau ninggalin anak gua ketika umur 1 bulan, 2 bulan. Karena istri pasti akan repot kan, biasa begitu kan? Gitu. Benar. Iya kan? Ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang motivasinya dulu karena anak. Anak Om. Pengen punya waktu Om. Ya. Yang bos gua nggak punya. Gitu Om. Keren banget. Setelah 2 bulan lu lewatin kan? Iya, Om. Jadi 25-30 tuh lewatin. Ada masa-masa turun lagi atau dari 2022 akhir ya? 2022 ya, akhir ya. Berarti kita temporary buat kalian dia baru resign nih. Ya, terus Dari 2023 ke sini naiknya aman gini, Om. Aman, naiknya gini kan Om? Naiknya gini nih? Ya. Nggak ada kayak gini-gini nggak Nggak ada? ada. Nggak ada gini-gini? Kecuali ketika waktu TikTok tutup? tutup. Gimana perasaan lu waktu TikTok tutup? Nyesel nggak? Aduh, kalau tahu gini. Enggak sih Om, karena Gua lu tahu mendingan- akan buka lagi kan Om? Kan Tahu, tinggal tahu. bayar kan? Orang TikTok lu bayar aja. Udah tahu Om? tinggal bayar ya? Iya Om, tinggal Berarti gede bayar. waktu tutup Oh ngedrop. langsung nol kan? Nol. Om. Nah, itu. Ya, tapi lu tahu nih, ini tinggal nunggu waktu aja. Iya, paling 3 bulan lah gue bilang kan. Ini Indonesia kan Om? Oh iya, gue ingat waktu itu kita IG Cerita live kan? juga. Iya. Kita IG live juga. Iya, Iya, betul. jadi progresnya gue tahu nih. Iya, karena Om ini waktu kita IG Live tuh ada dengar-dengar TikTok mau tutup kan? Iya. Nah, kita bahas kan, paling 2 bulan lagi, 3 bulan lagi Om. Iya, ya bener tuh. Iya. Buka lagi tuh. Tapi Om ya, itu gua switching ketika itu tuh gua Lu kan jadi affiliate Shopee kan? enggak, kreator live, gua mau pindah ke kreator video. Oh, sebelumnya live. Ya, sebelumnya kan gua fokus live kan Om. Jualan tuh kalau live. Bener. Iya. Lu bilang gue live sehari berapa jam? Iya. Itu kalau kita udah 40 Om ya, itu pinggang udah nggak oke Om. Kalau masih muda lah ini 18 sedikit lah. Iya. Iya. Jadi gua switching, gua sama lu tuh lagi switching Om, dari Iya, live iya. ke video Om. Ternyata masih banyak orang yang bikin video yang lebih besar jualannya dari komisi daripada live gitu. Iya. Ternyata banyak Om. Ya gua pikir sih live itu kan harus mesempatkan waktu. Iya. Video kan nggak Om. Gitu. Bener, sekali lagi motivasi anak nih, Om. Betul sekali anak lagi Om. Iya. Ya. Biar waktunya banyak. Jadi
justru pada waktu 2023 itu orang pada stres, lu malah pivot ke sesuatu yang secara sekarang kalau dilihat ini pivot yang paling berhasilnya. Iya Om, gua itu butuh 2 bulan 3 bulan melangkaui komisi live tapi lewat video. Dari TikTok tutup itu cuma baru 2-3 bulan Iya, untuk lewatin lagi. betul lagi. Kan TikTok buka Desember kan Om? Iya. Gue udah nggak mau live lagi tuh. Bulan Januari itu udah hampir menyamai, bulan Februari udah sama Om. Gitu Om ya. Di TikTok gitu. Iya, ya udahlah gue video aja lah gue bilang gitu. Jadi kalau dibilang 2024 sampai sekarang pernah live nggak? Nggak pernah Om, nggak pernah. Sekalipun gue nggak pernah live. Sekalipun nggak pernah live. Sekalipun nggak pernah live. Bagi gue sih live itu masih war kan Om, tapi bagi orang lain, bagi gue yang mau menyempatkan waktunya, yang mau punya tim, kalau gue nggak mau Om, gue tuh pengen kerja, dapat duit lebih gitu, berapapun gitu Om ya, yang sesuai dengan keinginan gue, ya sudah habis itu kita punya waktu banyak buat anak. Anak masih umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan Om, lebih baik gue sama dia kan Om, gitu Om ya. Gitu. Padahal lo kalau live kan harusnya viewernya banyak kan Om? Iya Om. Pasti Om, pasti Om ya. Iya, Om. Pasti orang lu punya konten aja banyak nonton. Tapi gua itu salah kategori awal Om. Karena gue di kategori HP yang komisinya 1%. Nah, walaupun sekali jual dapat 890.000 100.000 ya, tapi tetap aja Om, menurut gua tuh live konten HP itu komisinya kecil, harus live Om untuk kita jualan. Karena kalau nggak live komisi diskonnya beda gitu. Dan waktu itu kayaknya lu kalah sama top creator yang dapat boost. Nah itu Om. Lu jelasin belinya sama yang lain. Betul, itu gue ingat lo ya. Karena gue ingat lu ngomong TikTok kayak gitu itu diskonnya beda-beda Om tiap kreator Om. Betul. Orang yang live 5 jam, 8 jam itu beda sama orang yang 3 jam. Jadi kita kayak kerja aja sama TikTok Om. Gue nggak mau lagi Om. Ya udah, kita switching ke produk-produk yang gampang dibeli di video Om. Nggak perlu live orang untuk check out gitu Om. Jadinya pada gini ya gitu. Tapi barang-barang yang lu review itu menurut gua tuh menarik Om. Kan gua ngeliatin lu ya kan sebenarnya di Instagram kan. Gua sering liatin nih si Om kan lagi nge-review apa sih. Ya dan gaya lu nge-review maksudnya ada yang sebagian yang nge-review tuh kalau menurut gua afiliator yang sebenarnya niat tapi menurut gua tuh nggak relate sama gua. Lu nge-review kayak keseharian Om. Iya. Kan keseharian di rumahnya berantakan. Gas terus ya Om. Kadang-kadang gue nggak mandi tuh Om. Gas terus. Lu gak mandi, rumah berantakan, di sana ada paket-paket ya kan. Ada anak kadang. Maksudnya ya menurut gue ya itu reviewer yang gue lebih suka dibandingin sama yang ngomong di depan fokus maksudnya ya. Gue bilang gue sebagai bapak mungkin lebih enjoy nih kontennya lu gitu. Jadi menurut gue sih itu adalah barang-barang murah yang bisa di check out di video. Yang komisinya mahal lebih daripada jualan HP. 10%, 15%, cairan 30% Om. Lu pernah gue lihat cairan anti sumbat nggak? Iya. Nah itu 30% Om. 30%. Iya gitu ya Om. Yang lo minum itu di video kan? Hah? Yang lo minum di video? Enggak, gue nggak minum. Oh, gue salah lihat video. Kalau mah udah hancur usus gua Om. Ya gitu Om. Iya. Karena kenapa gua begitu Om? Karena gua tuh pengen cuma 3 jam kerja Om. Jadi videonya nggak usah yang perfect Om. 3 jam itu bisa berapa video sehari Om? Kadang-kadang 5, kadang-kadang 10 Om. Tergantung mood Om. Ya. 3 langsung upload? 3 langsung upload. Udah? Nggak ada jam-jamnya? Nggak ada. Gua tahu kan Om, pokoknya poin pentingnya 3. Gua pikirin hooknya yang relate Om. Ya. Habis itu gua langsung ngomong, salah-salah gua tetap lanjutin. Setelah itu baru gua potong-potong Om. Gua langsung upload sendiri Om. Tapi kalau yang kameramen kadang-kadang tim yang di bawah kan, tim Shopee tim yang di bawah kan. Iya. Yang tukang potong. Lagi istirahat. Kita bikin video dulu. Kayak gitu. Gitu. Iya. Kalau sampai 10 video. Lu bikin hooknya pakai ChatGPT atau di otak aja? Di otak aja Om. Otak aja. Di otak aja. Gak ada GPT-an gitu. Malam itu Om ya, gue udah cek tuh Om ya mana-mana komen yang gue harus balas. Habis itu gue udah, ini hooknya. Dah. Jadi dari komen? Dari komen Om. Dari komen USG lah ya, user generated. Betul sekali Om. Dan komen itu Om nggak akan habis ide kita Om. Ide kita habis, lihat aja komen orang Om. Kan tinggal menjelaskan orang itu aja kan Om. Selesai kan Om. Orang yang di komen video lu tuh orang lain? Kadang-kadang gue yang komen sendiri Om. Kadang-kadang. Karena kok video ini nggak ada yang nanya ini ya, gue komen sendiri gitu ya. Gue balas pikir video pakai sendiri juga gitu. Lu lihat aja tuh kalau lu jeli Om ya. Kok gue yang komen ya? Gitu. Tapi orang nggak apa-apa itu. Orang nggak akan ngeh Om, gitu ya. Nggak akan ngeh orang. Karena orang baca komen tuh Om.
TikTok itu kan secepat cahaya kan om, scrollnya kan om gitu. Gitu. Om, boleh nggak sih sharing barang apa yang lu dapat omsetnya ini secara organik atau ads-nya tuh komisinya paling gede dari satu barang yang lu juga nggak nyangka bisa dapat segitu? Banyak sih om, Banyak, ya? berganti-ganti om. Ganti-ganti Om ya. Barang-barang uniknya kayak gimana? Dulu tuh sempat FYP itu adalah mainan anak yang berbicara dongeng. Oke. Gitu ya. Itu kalau FYP itu om ya gitu ya. Pokoknya sebulan tuh gue terima 70 sampai 100 juta lah om dari barang itu aja. Komisi ya. Ya. Enak lu daripada yang seller yang jualan ya? Sebenarnya sih kalau sellernya untungnya gede senang dia, tapi Iya. untuk tipis dia nggak senang gitu. Terus pindah ke Enchant om. Lu tau Enchant kan yang alat untuk Iya. Nah, Yang temporary, Iya. yang temporary flash sale Iya, flash betul. sale murah, Betul. gua beli di cancel. betul. Gua itu sempat 7 Tapi tokonya nggak kena ban. Ya, itu kucing men. Itu om, itu sakti om. Sakti itu. Karena mungkin sama bahasa kali ya. Itu. Gue masih inget banget. Ya. Ganti-ganti om. Terus. Pasti tiap bulan tuh ganti-ganti om. Pindah ke Enchant om. Iya. Enchant itu bisa, dulu pernah FYP itu 90 juta sehari itu om, jualan itu aja. 9 juta Sehari. komisi itu? Enggak, 9 juta omset, 9 juta Omset. sehari itu. Ya, dulu 10% dia. Dulu gue malah dapat 15% awal-awal. Sekarang komisi 3%, nggak mau mana lagi kita mau main ya om ya gitu. Dulu pas dia launching, masih 8.000 penjualan om ya. Gua salah satu yang FYP di 8.000 itu. Baru pindah-pindah ke yang lain. TikTok kan gitu om, FYP itu pindah-pindah ke yang lain. Pindah ke Rian Manggala, pindah ke Detektif Gadget gitu om ya. Paling FYP itu sebulan 2 bulan om. Cari barang baru lagi. Gitu, Jadi emang kira-kira. lo harus kerja buat video terus ya Pak? Kerja bukan video, kerja riset barang. Riset produk. Berarti 3 jam kerja itu sebenarnya buat take konten. Betul. Sisanya riset barang. Tag konten gua itu palingan ya om ya, kalau jujurnya palingan di bawah 2 jam. Karena gua langsung videonya cuma 2 menit, terus ngeditnya 5 menitan gitu ya. Palingan udah sejam udah selesai sebenarnya om. Habis itu gua riset om, di kalau data, di apa gitu. Nah kalau misalnya riset barang, lo beli barangnya atau minta sampel? Kalau sekarang gua beli barangnya om. Kalau sampel om, itu lama om approvalnya. Kan sekarang udah banyak yang minta sampel tuh, seller Iya. pun juga butuh waktu. Jadi gua ada 2 om. Yang gua paling suka tuh beli barangnya, karena langsung datang. Yang kedua itu adalah orang yang chat itu om ya. Kalau gua suka barangnya, gua langsung minta tuh barter. Tapi kalau gua gak suka barangnya, gua kasih red card. Oke. Ya, kalau dia mau ya kita kasih lah om ya. Tapi gua nggak suka red card sebenarnya om. Karena gua Ada nggak suka diatur. kewajiban. Betul, gua nggak suka diatur om. Kalau diatur lo kerja lagi ya? Ya gua ada lagi. Kecuali dia bilang nggak, lu kasih gua 2 juta, tapi lu kasih gua knowledge-nya aja. Tapi gue yang review habis itu, nggak ada yang namanya itu Revisi-revisi ya, ya? ada revisi. Kalau dia mau oke, tapi kalau dia mau nggak apa-apa. Gitu om ya. Gitu. Apa yang bisa menentukan lo minta red card atau nggak minta red card? Tergantung barangnya itu gue butuh apa enggak. Kalau gue butuh om, gue minta barter aja. Kalau gue nggak butuh om, misalnya apa ya kalau nggak butuh ya, udah gue red card aja om. Gue pakai apa namanya ting tulus aja. Kalau dia mau ya enggak gitu kira-kira. Dan satu lagi, barang-barangnya itu gampang dijual apa enggak? Karena fokus kita komisi kan om. Jadi mendingan barang yang lu tau gampang dijual di komisi kecil daripada sebaliknya. Biasanya kita nego sih om 10% gitu. Minim Gitu. 10%. Iya minus 10% om kalau gue maunya. Gitu. Kalau barangnya jutaan, Om? Itu boleh lah, 5% tuh boleh om. Kayak Yuan kan, gue suka kan om, 5% gue oke gitu om ya, gitu. Walaupun realnya dia 20% kan, ke kreator tertentu dia kasih 2% kan om, Iya. gitu. Tinggal nego aja kita kan om, gitu. Gitu. Tapi gue lebih sering barang-barang murah kok, kebanyakan om. Murah itu kategorinya di berapa? Di bawah 100.000. Itu yang konversinya paling gede di TikTok. Ya, lebih gampang jempol orang untuk Ngeklik. mencoba ya, beli dulu gitu. Tapi lebih gede di TikTok atau Shopee sih Om sekarang? TikTok om, Masih TikTok ya? TikTok. Oke. Shopee yang gede itu beberapa orang teman-teman saya udah gede tuh om. Ya, tapi memang om ya harus mirroring sekarang om. Karena Shopee itu paling pintar adaptasi, paling pintar om. Barang-barang yang rame di TikTok om, ya. Tokonya misalnya toko A nih om, rame di TikTok nih harga 30.000. Di Shopee om, dia undang sellernya om, dikasih diskon tuh. Harganya 10% tanggung Shopee om, 25.000. Oke om ya. Kalau kita nggak main di Shopee om, kita review di TikTok, orang CO-nya di Shopee. Shopee, Iya. nggak dapat. Nggak dapat kita. Jadi kita tetap harus affiliate di Shopee juga, gitu. Sering banget gue lihat tuh barang-barang yang lagi viral di TikTok langsung Shopee ke sellernya om. Kan gue menghandle konsultan brand juga ya om ya, Iya. Marlov.
10%. Davanya hijab, gila jauh banget murahnya di Shopee Om, gitu kira-kira Om ya. Jadi kita itu akhirnya mirroring ke Shopee supaya dapat juga di Shopee, gitu kira-kira Om. Tapi kalau dari lu pribadi, memang secara komisi tetap lebih gede di TikTok daripada Shopee. Sebenarnya iya, gitu. Apa bedanya afiliator TikTok sama Shopee sih? Jauh sih Om. TikTok itu kan creating demand Om. Ya. Ya. Jadi apalagi zaman GFV Max gitu ya, sebuah barang yang belum dikenal itu tuh kan kita review, orang tuh beli di pembelian ke 7 ke 8 kan. Iya. Nah, jadi kita bikin konten sebanyak-banyaknya supaya algoritmanya itu datang ke 7 ke 8. Karena kan the law of seven ya Om ya, orang beli itu di pesan marketing ke 7 kan. Ya. TikTok wajib si kreatornya dibayar mahal Om. Kenapa? Karena dia creating demand-nya di sana sebenarnya Om. Nih. Shopee enggak kan Om? Shopee kan sebenarnya tempat check out aja sebenarnya. Ya. Tapi Shopee pinter menurut gua. Dia tambahin yang namanya live-nya, ditambahin sama videonya. Video terkait produk tuh kan banyak banget sekarang tuh Om. Ya. Jadi di Shopee itu pada akhirnya sebenarnya untuk brand sebenarnya Om. Ya. Lebih baik menggoreng di TikTok gitu ya. Di Shopee-nya mereka pasti akan dibagian. Karena TikTok punya kelemahan Om. Pertama nggak ada instan. Sekarang udah ada. Ya bentar, ya pun nggak akan nih masih lama lah orang terbiasa dengan itu Om ya gitu. Ya. TikTok, Shopee paling oke. Terjadi pengembalian barang ataupun dispute ya di Shopee lebih enak karena sudah ada tim khususnya untuk ngomongin Om. Di TikTok nggak jelas Om. Ya, gitu ya. Yang ketiga Om, kalau diskon ongkir sama harga murah, jadi ada orang-orang yang gua ada di TikTok, gua cek dulu di Shopee, gitu ya. Pasti ada sebenarnya. Jadi menurut gua sih brand itu tuh harusnya fokusnya di TikTok, di Shopee itu sebagai tempat check out mereka. Nah sekarang pun di seller diuntungkan. Kenapa? Karena kita yang tadi gue bilang kondisi Shopee lebih murah, kita juga akhirnya mirroring ke Shopee kan Om? Ya akhirnya Shopee sekarang juga udah punya banyak kreator loh Om, yang TikTok yang mirroring ke Shopee, gitu kira-kira. Gitu. Tapi sebenarnya cara buat kontennya, terus cara kita nge-live-nya, sebenarnya sama aja. Sebenarnya beda Om. Beda? Ya. Tapi gue melihat ini dua makhluk yang berbeda sih. Iya, karena kita nggak mau repot, kita mirroring plug aja. Tapi sebenarnya di Shopee itu Om ya, adalah video yang langsung fokus ke produknya. Oke, coba deh Om, kita jual satu barang ya. Oke. Ya misalnya nih, kopi ini Om. Om kalau jualan di TikTok gimana, di Shopee gimana? Oke, kalau di TikTok Om ya kita langsung tampak wajah dengan ini tuh, kita review tuh. Karena kita jual dua-duanya, persona sama produk. Ya, karena kita edukasi market nih. Di Shopee Om, gini Om. Nggak perlu wajah? Nggak perlu wajah. Kalau wajah ada, mungkin lebih baik ya. Tapi Om cek ya, video-video yang FYP di Shopee itu Om ya, adalah video-video yang langsung produk. Karena orang udah lihat di TikTok, di Shopee-nya itu pengen tahu detailnya aja gitu. Kalau gua begini Om, berarti kan antara dua kan, orang nggak konsentrasi kan. Karena orang di Shopee tuh ngelihat video lagi pengen beli barang. Betul sekali Om. Kalau TikTok entertainment. Bukan entertainment sih, dia butuh edukasi tentang barang itu. Ya, dan entertainment juga ya, gitu ya. Iya. Kalau di Shopee orang udah siap belanja Om, lihat aja detail produk, jauh di sana tuh. Jadi personal branding kalau di Shopee nggak terlalu penting dong? Nggak terlalu penting, tapi kalau ada lebih baik. Kalau di TikTok, dua-duanya harus jalan kan Om? Produknya harus bagus, personal branding juga harus oke gitu. Om, lu kalau lagi di mall gini, sering ada orang bilang, gue beli barang karena video lu. Banyak nggak sih Om? Dulu ada Om, kalau sekarang kan gue marketnya rendah kan Om? Marketnya kan 100.000 kan. Kalau dulu kan jualan iPad banyak yang tahu di mall. Lu salah hangout di mall ini Om kalau gini kayak gitu. Harusnya ke Plaza ya. Kayak ITC mana mungkin banyak yang beli. Tapi apa yang dilakukan Shopee sekarang Om itu bagus menurut gua. Gimana? Apa yang dilakukan bagus? Ya itu Om. Jadi dia mau nggak mau siapa namanya itu afiliat itu harus mirroring ke Shopee. Mau nggak mau. Karena afiliator pun tahu kalau dia nggak mirroring, cuannya hilang. Iya. Dulu waktu gua belum main di Shopee Om ya, namanya Om Sabar Nasution Om ya. Dia tungguin tuh Om, apa yang kita review di TikTok goreng dia tungguin di Shopee tuh. Dia yang nomor 1 kan Om. Gitu. Orangnya sabar soalnya. Udah sabar bilang, kan Om? Iya, gua tungguin lu aja deh di Shopee, dia jaga gawang di Shopee. Lu ingat Om, ada sofa storage gitu ya. Dulu ada yang Cina, ada yang Indonesianya tuh. Kan sellernya kan kayak kita tuh. Yang lu sering kontenin lah. Iya betul. Yang lu injek-injek, lu dudukin ya Om. Apa lu konten lu semua Om? Nggak pernah beli aja. Gua goreng Om Sabar nungguin tuh Om ya. Di luar nungguin tuh, rame dia di Shopee-nya tuh. Gitu. Iya, sebenarnya kuncinya satu harus sabar. Harus sabar ya? Iya. Setuju tuh? Nggak boleh ngegas. Iya. Sabar.
Itu Om. Ini dua itu ya. Hmm. Kalau buat brand berarti sekarang nih kalau dari POV-nya seller ya. Oke. Kan lo seller juga ya. Ya. Dan masih seller sebenarnya ya. Masih Om. Istri masih seller ya. Ya. Dan akan lagi bikin produk baru Om di bulan depan. Jadi POV sellernya masih oke lah Om. Oke. Apa sih kesalahan-kesalahan umum seller Shopee atau seller TikTok ketika mereka mau main affiliate? Oh, mau main affiliate Om? Iya, Oke. mau main affiliate. Ini Ya. kan lo udah siap. Kesalahan mereka apa sih biasanya? Ya. Ya. Sebenarnya gini Om, dulu orang belanja berarti dari distributor punya reseller kan Om? Iya. Ya. Sekarang reseller itu digantikan oleh affiliate kan Om? Iya. Ya, itu sudah pasti itu Om ya gitu ya. Bedanya dulu ngasih barang ke reseller, sekarang nggak perlu sebenarnya. Ya. Dan ingat Om, ya zaman sekarang dan kedepannya kedepannya itu orang beli dari apa yang orang lihat di media sosial. Kalaupun mereka butuh, mereka searching dulu kan Om. Iya. Oke Om ya, udah pasti begitu kan Om. Jadi tetaplah relevan dengan marketnya Om, Iya. gitu Om ya. Nah, yang paling penting sekarang Om ya adalah membina affiliate menurut gua sellernya. Karena seller secara DNA itu nggak bisa nge-review barang ya, atau nggak bisa menjual video Om ya. Bener nggak Om? Mereka bisa produksi gitu ya, tapi ketika ngomongin marketing, mereka cuma marketing zaman Shopee dulu. Yang iklan kata kunci. Iya. Sekarang berbeda Om, gitu ya. Kenapa Makuku Om bisa tiba-tiba datang gitu ya, Mami Koko jadi lawannya gitu. Mami Koko sama apa namanya itu, Sweetie dulu Om ya. Karena Makuku itu Om tahu Om dari China ya Om ya, dia langsung cari afiliatornya Om. Ya. 1% dikasih Mami Koko, 10% Makuku dulu Om ya, awal-awal ya. Itu semua orang ngebahas Makuku Om. Gua sebagai bapak baru Om tahunya Makuku Om. Ya. Terus lo affiliate sama Kuku juga? Akhir enggak. Loh. Terus yang kedua Om ya gitu ya. Kita ngomongin Oppo, Vivo Om. Oppo, Ya. Vivo. Kok bisa dia ngalahin brand-brand kayak Samsung itu Om ya gitu ya. Karena dulu waktu awal-awal 2022 tuh Om ya, semua kan gua di elektronik dulu Om ya. Semua kita tuh dihubungi oleh Oppo, Vivo Om. Yang kita jual Oppo, Vivo gitu. Akhirnya apa? Samsung nggak kita jualin pada akhirnya kan Om. Iya. Orang kayak, oh ternyata bagusnya kayak, oh di review sama ada, nah gitu Om ya. Akhirnya terbentuklah sebuah doktrin, wah ternyata Oppo Vivo lebih bagus daripada Samsung. Walaupun nggak, tetap bagus Samsung ya Om ya. Tapi yang orang lihat Om, dan market lihat yang di bawah-bawah itu Om ya, oh worth it sih beli Oppo dengan harga 2 juta, 3 juta. Kira-kira begitu Om ya. Gitu ya. Jadi seller itu menurut gua sih harus aware ya Om ya gitu ya. Bahwa produk sehebat apapun Om, kalau udah lama hilang di media sosial, itu pasti akan dimakan oleh orang yang muncul di media sosial Om. Gitu. Jadi paling penting adalah membina affiliate Om. Apalagi sekarang zaman GFV Max Iya. di TikTok. Ya. Kalau sellernya tahu cara beriklan di GFV Max Om dan tahu cara membina kreator sebanyak itu Om, Kelar. itu pasti mereka survive. Tapi kalau Om punya masih konten sendiri, seller bikin konten paling maksimal berapa Om? 2 sehari. Iya. Iya, afiliator Om 1.000 orang dikali 2, 22.000 sehari. Gitu. Om lihat kalau data ya, Glad to Glow itu 20.000 afiliatnya. Iya. Video seharinya, sebulannya 150.000 Om. Dikepung semua orang dengan Glad to Glow Om. Kalah lah Skintific. Dulu Skintific nomor 1 Om ya. Iya. Glad to Glow lebih parah lagi tuh gitu, dengan mencari afiliatnya. Karena pada akhirnya orang lihat, nah, Om tahu sendiri kan algoritma TikTok ya. Apa yang Om pernah lihat, nonton lagi. Gitu. Tapi berarti jangan jadi yang pertama yang Betul. ditonton. Betul. Jadilah yang ketujuh Om. Lagi yang ketujuh sebagai affiliate. Sebagai Iya. affiliate ya. Karena yang pertama orang nggak mesti membeli. Tiba-tiba datang nih Om, minuman ini Om. Nah mungkin Om beli di video pertama. Kalau gitu suwe dong Om. Lu udah konten duluan, orang belinya sama orang lain. Nah kita nggak pernah tahu kita nomor berapa kan Om. Makanya kita sebagai affiliate tuh Iya. satu produk ini bikinnya 20 video loh. 20 video. Iya. Berto 30 video Om. Tapi lu kagak bosan. Ini angle apa lagi yang bisa dibahas Om? Nggak bosan Om. Ada komen orang kita balas Om. Oh komen sendiri ya Om. Lu kayak orang gila sama Om. Komen sendiri, jalan sendiri ya. Iya. Gua kemarin tuh FYP di itu Om. Ya itu kayak gila sih Om. Gua kemarin Om ya ke rumah teman gua. Iya. Ada yang namanya tuh wireless apa ya? Wireless display Om, mirroring. Iya. Pakai alat Om. Bagus ya. Gua beli Om, gua review Om. Hari kedua langsung FYP Om. Dan videonya gua 5 bikin video Om ya, 4-nya video tentang itu. Yang balas komen-komen itu aja. Gitu. Mungkin gua udah bikin 50 video di produk itu aja. Gitu. Laku Om.
laku om. 250.000, komisi 12% om. Gitu. Om, kalau afiliator itu harus ketemu niche dulu nggak sih Om? Atau kayak lu ini sebenarnya dikenalnya sebagai afiliator apa? Gue juga sekarang bingung om. Dulu elektronik kan? Orang nonton lu buat apa sih Ya, sebenarnya? dulu elektronik kan om? Ya zaman lu pas gadget-gadget Ya, kan jelas nih ya. betul. Iya. Setelah itu om, gua mikir om ya gitu ya. Mau fokus branding gua atau mau game fee nih om, mau omset nih, mau komisi om. Iya. Gua pilih komisi waktu itu om. Ya, makanya follower gua nggak naik banyak kan om. Capain gua memastikan bahwa minimal gua tuh dapat komisi 80 juta ke atas om. Ya, dengan review sebanyak-banyaknya produk itu. Banyak nggak om orang yang FYP tanpa produk, tapi belum tentu ada duitnya. Banyak kan om? Ada om gitu ya. Yang follower di atas lu belum tentu omsetnya seperti lu. Betul sekali om. Karena Ya. nggak tahu cara mainnya Om. Betul sekali, dan mereka takut kadang-kadang kan ketika keranjang kuning itu beda kan naik view-nya kan om. Iya. Ya, karena ada lu harus klik keranjang dulu, harus beli dulu baru naik tuh om ya. Nah kalau konten lu keranjang kuning semua Om. Kebanyakan iya dulu om, waktu di bulan itu. Dan gua sekarang nggak mau, karena pada akhirnya jadi GMV Max om. Gua nggak pikirin branding gua dulu deh om. Yang penting produk gua tahu ada GMV Max-nya, gua fokus bikin produk sebanyak-banyaknya biar kena GMV Max-nya om. Jadi keranjang Gitu. kuning semua itu. Iya om, kebanyakan. Jadi gitu. mau view 100, 200 bodo amat. Bodoh amat om. Bodoh Bodo amat. amat. Yang penting gua dapat 80 juta ke atas om. Gitu om ya, gitu. 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 Teman-teman gua lebih ngeri om. Dia bisa dapat 300 juta sebulan om. Ada yang 400 juta sebulan. Keranjang kuning semua tuh om. Gitu. Dan kita memang main iklan juga sebagian om ya. Gitu. Iklan dari kita juga supaya masuk ke GMV Max-nya si seller. Nah, kalau mau dapetin omset 80 juta dari komisi Om ya, iklannya mesti berapa banyak sih Om? Gini om, lebih gampangnya itu ketika lu dapat sekarang 3 juta, 20%-nya lu keluarin sebagai iklan. 600.000. Jadi kalau 80 juta, mau dapat 100 juta lah, Ya. 20 juta harus dibakar. Iya, dibakar. Kalau lu bakar 100 juta, bisa naik nggak itu ya Om? Belum tentu om, kan tergantung konten lagi. Iya. Ada teman gua yang nggak iklan sama sekali, bisa dia 300 juta sebulan om. Bisa. Iya. Apa yang kalau diiklanin? Apalagi lo diiklanin. Kenapa kagak diiklanin Om? Nggak tahu juga om, karena ngapain buang kalau bisa dapat 300 juta itu mungkin om ya. Kok Dennis tuh kan segitu tuh. Kok Dennis yang marah-marah, kan dia nggak iklan itu. Tapi kali. brandingnya kuat dia kan. Lebih kali dia 300 juta. 400 juta lah dia om. Lebih. Iya. Lebih, Dre. Iya, iya. Tahu om. Tapi kita ambil jalan tengahnya aja lah gitu. Dia lagi turun sekarang soalnya. Kita ambil rata-rata ya soalnya. Rata-rata. Iya. Dia selalu biasanya 6M tuh om. Iya. Secara omset, Iya. ya gitu. Ya, gitu om. Jadi kita yang kerja ini om, yang dapat 100 juta aja udah senang kan om, gitu om. Ya, apalagi ya 50 juta aja seneng loh om. Karena 50 juta kalau kerja om harus keliling Indonesia om. Gitu kira-kira om ya. Jangan dulu ya Om. Iya om ya. Atau harus macet-macetan lah istilahnya ya, harus punya resiko itu kan gitu ya. Kita nggak di rumah, nggak ada uang transport, uang bensin nggak ada, keluar cuma buat makan gitu om ya, gitu kira-kira om ya. Happy lah om ya gitu ya. Dan gua belum menemukan ke 2M tuh belum nemu om, tapi teman-teman udah pernah nemu om, gitu om ya. Tergantung kali ya om ya, sholat dan lain-lain ya. Apakah kalau lu lihat polanya yang mendapat segitu kerjanya jadi harus lebih panjang? Kalau kan misalnya lu 3 jam, videonya sekitar 5 nih. Lu kalau nambahin jadi 2 kali lipat kerjanya bisa kayak gitu nggak? Bisa jadi om, harus beberapa akun mungkin. Ada yang kode ini 1 akun bisa, ada orang yang teman gua nih yang dia 3 di Shopee jalan, 3 di TikTok jalan. Gitu. Iya, kan? Sekarang makanya gua sekarang hire ART om, suster om. Suster. Ya, per bulan. Bantuin lu bikin konten. Enggak. Anak gua serahkan ke sana sekarang udah 2 tahun setengah, jadi gua sekarang bikin konten tuh di 5 akun om. Gitu. 5 akun. Loh. Iya om. Gitu. 1 buat random, 1 buat anak-anak, jualan mainan anak, 1 lagi adalah buat cerita Om Ken yang buat buat affiliate, 1 lagi fashion, Yeah. 1 lagi adalah yang gua pakai bahasa Padang om. Karena ketika gua pakai bahasa Padang, yang masuk itu adalah orang-orang Padang om. Yeah. Besok gua jual obat diabetes sama obat hipertensi om, cocok om. Karena orang Padang tuh matinya karena 2 itu doang om itu. Iya, kalau nggak diabetes om, kalau nggak hipertensi om, nah itu aja om. Sama konten-konten makan keripik Padang itu masih bisa. Masih bisa om. Masih Iya. bisa ya. Kalau affiliate pemula sekarang pakai bahasa daerah deh om, menurut gua. Lebih relate om.
Relate ya. Iya, dan kita ini sebenarnya Om ya disatukan Indonesia loh Om. Iya. Kita tuh rasis loh Om ya. Orang Chinese pasti beli ke orang Chinese lagi kalau ada. Orang Padang itu, juga itu lu temukan rasis memang ya? itu nggak rasis ya Om, karena Iya, itu adalah tapi nggak maksudnya itu Ya. memang terjadi ya? memang terjadi Om. Misalnya nih Om, ada Iya. Kocun ya Om, ada Riko Om. Lu pasti beli ke Kocun Om. Kalau gua nih sebagai orang Indonesia, gua pasti sebagai orang Jawa gua pasti ke Om Riko. Tapi kalau ada orang Padang Om yang review iPhone, gua beli ke dia Om. Iya juga. Iya. Menarik. Apalagi Om ya, lu orang Jawa, lu orang Padang. Misalnya lu ngomongin bau ketek nih Om ya. Bau badak itu hanya udah tahu orang Jawa kan Om. Langsung relate kan, wah bau badak nih, ini maksudnya nih. Kita nggak tahu bau badak itu seperti apa kan Om, sebagai Indonesia. Gitu. Gitu.